Halo, Assalamualaikum, selamat datang di vlog Ricardo. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu mobil sedan keluaran dari Mazda yang tentunya umurnya cukup lumayan. Ada samping saya ini, Mazda Capella 626. Oke, sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan tonton sampai habis. Ini dia. Nah, membahas sejarah sedikit mengenai Mazda Capella, ini keluar pertama ke Indonesia pada tahun 88 sampai tahun 92. Nah, untuk sekedar informasi, nah, mobil ini salah satu kepemilikan punya kawan saya. Dia baru beli, terus sedikit direstorasi, beberapa catnya yang udah dicat ulang dan kondisinya kembali kelihatan seger lagi. Oke, kalau bahas detailnya, nah di sini Mazda Capella bahas bagian headlampnya dulu. Headlamp di sini bahannya ini berbahan kaca, atau ini zaman dulu seperti ini, beda sama mobil sekarang ya. Hanya bahan mika yang gampang cepet biasanya berserat dan burem. Ini bahannya kaca keras. Ini sama kayak pesaingnya Civic LX atau Twin Cam, ini seperti ini. Oke, kalau bahas mengenai kap mesinnya, nah di sini nih desainnya kap mesin kelihatan panjang banget di sini. Terus tapi di sini nggak terlalu polos, ada kontur tipis seperti ini, tajam. Ini ada dua garis seperti ini, nggak berkesan kelihatan polos. Oke, kalau bahas bagian grillnya. Nah, di sini zaman dulu Mazda belum memakai logo-logo yang Mazda sekarang, tapi memakai logo tulisan seperti ini, Mazda. Ini khas banget zaman dulu seperti ini. Ya, terus bagian bempernya di sini sudah dilengkapi dengan Weser lamp kayak mobil yang sekarang ya. Tapi di sini mungkin udah nggak aktif, ini udah faktor usia. Tapi zaman dulu pakai mobil pakai Weser lamp seperti ini lumayan cukup oke juga untuk membersihkan headlampnya. Maksudnya seperti itu. Kalau bagian bumper bawah seperti ini belum ada namanya fog lamp dan segala macam, belum ada. Lampu senya ada di kanan kiri seperti ini. Ini reflektornya ada dua pakai halogen biasa. Ini polos saja, hanya ada list hitam dari ujung kiri sampai ujung kanan nyambung seperti ini. Kayak gitu aja. Kita sekarang bahas di bagian samping. Nah, kalau kita lihat dari samping, ini mobil ini berkesannya panjang banget dan kelihatan gepeng. Ini kalau pesaingnya Honda ini kayak Maestro ya. Jadi desain-desainnya seperti ini. Kalau kita bahas bagian depannya, nah di sini bagian kap mesin nih, monyongnya kelihatan panjang banget. Oke, terus sampai ke belakang sini ada garis lurus dari bagian kap mesin sampai bagian bagasi. Ada lumayan nih kontur seperti ini, nggak kelihatan polos banget. Terus bagian samping sini ada set body molding yang nyambung desainnya dari bumper depan ke bumper belakang. Nah, terus di bagian kaki-kakinya, di sini kalau kita lihat dia sudah menggunakan double cakram. Jadi zaman dulu oke banget nih pakai double disc brake. Kalau mobil sama zaman sekarang aja kadang masih belakang tromol. Di sini menggunakan ring 14 profil ban 185/70. Ini velgnya kalau nggak salah ori seperti ini nih. Jadi kalau teman-teman yang tahu orinya seperti apa boleh komen di bawah. Nah, terus di sini bagian kaca samping sini dikelilingi sama nuansa chrome di bagian kaca samping. Jadi keliling semuanya ada nuansa chrome-nya. Terus di sini ada antena yang model tarik seperti ini. Terus bagian handle-nya ini juga zaman dulu khas banget, kotak model cunggil seperti ini. Ini spion juga lipatnya masih standar lipat biasa. Oke, nah kita bahas bagian belakang sedikit nih. Nah, untuk yang tipe hatchback atau liftback, di sini emang bagasinya sedikit lebih pendek. Ini bagian bagasinya beda sama yang sedan. Nanti kita akan buka bagian dalamnya seperti apa. Oke, ini beda sedikit nih sama yang mobil yang sedan ya. Oke, sedikit sini. Nah, di bagian belakang di sini, kalau dari nuansa stop lampnya, di sini nyambung nuansanya stop lamp dari bagian kiri sampai kanan, kayak disambung reflektor seperti ini ya, mengelilingi plat nomor. Ini kayak interplay juga seperti ini. Terus apa lagi ya? Ada yang beberapa yang mobil seperti ini zaman dulu ya, emang kelihatan oke banget nih. Terus ini khas banget nih, Mazda 626. Terus di bagian sini logonya Mazda khas banget dan nggak ada logo-logo Mazda yang kayak sekarang ini, sama kayak yang bagian depan. Terus di bagian bumper, di sini juga konturnya standar aja, emang simpel mainnya di sini, hanya ada garis hitam seperti ini. Ini jadi nuansanya nyambung dari bumper samping sampai bagian depan. Jadi ada list warna hitam seperti ini. Nah, di bagian kacanya ini, bagian kaca belakang ini sudah dilengkapi dengan defogger belakang, ada rear wipernya juga dan ada nozzle-nya juga. Oke ya, zaman dulu ya. Nah, sekarang kita langsung buka aja bagian bagasi. Di sini ada handle bagasinya, emang kita lebih praktis juga bukanya, tapi ini kondisinya kayaknya lagi mengunci. Coba ini kita buka. Nah ini dia nih. Wih, keren banget nih. Jadi berkesan longgar banget.
Ini mungkin kalau untuk angkat koper, mungkin yang koper besar pun kita rebahkan nih masih bisa cukup banget untuk mumpuni. Angkat galon mungkin bisa 1, 2, 3, bisa 6 atau 7 nih. Gede banget nih. Jadi oke juga bagasinya. Terus di bagian sini, bagiannya lapisannya bagasi, ini nuansanya bludru semua. Emang zaman dulu terkenalnya emang seperti ini, dan nuansa agak biru-biru seperti ini nih originalnya, masih mempertahankan originalnya. Ban stipnya ada di bagian bawah sini. Oke, terus kita tutup lagi. Sekarang kita bahas di bagian interior. Ayo. Nah, sekarang saya akan bahas di bagian kabin pengemudi. Yang pertama di bagian setir sini, ini materialnya soft touch. Terus kanan kiri sini, ini ada tombol untuk klakson. Ini pengaturan setirnya di sini. Coba. Wah, ini dilengkapi dengan tilt steering, tapi belum ada teleskopik. Lumayan lah ya, zaman dulu ada tilt steeringnya. Setengah sini ada lampu azadnya. Terus di bagian panel kanan sini, nah sini ada beberapa yang unik nih, terutama di bagian sini. Lihat lebih dekat. Ini ada auto adjusting suspension. Ada 3 tombol seperti ini. Nah, di sini ada 3 varian, ada soft, ada normal, dan ada sport. Untuk zaman dulu, mobil seperti ini dengan desain ada pengaturan suspensinya, ini mewah banget loh. Ya nggak? Beda sama mobil-mobil yang zaman sekarang, bahkan nggak bakal ada nemuin seperti ini nih. Terus di bagian sini ada electric mirror. Terus di sini ada tombol untuk ada washer lampnya nih. Tombolnya di sini. Ini ada untuk pengaturan cahaya di bagian dimmer sini. Bagian sini ada 2 tombol untuk wiper belakang. Kalau kita pencet, wiper belakang nyala. Kisi-kisi AC sini ya standar ya. Ini seperti ini. Terus di bawah sini ada untuk penyimpanan koin. Terus pembuka kap mesin di bagian sini. Terus kita bahas bagian door trimnya. Nah, di bagian door trim di sini bahannya juga bludru bagus. Ini lumayan juga, ini bahannya udah soft touch semua, handle-nya ini chrome, ada list-list chrome seperti ini, udah 4 power window. Ini ada kantongnya juga seperti ini bahannya juga bludru-bludru seperti ini nih, kayak bulu domba nih. Oke, terus di bagian joknya, sini materialnya ini bahannya empuk untuk zaman dulu, ini bahannya bagus banget. Terus dilengkapi ini komplit lumayan, ini untuk pengaturannya recline-nya, ini untuk bagian atasnya, sandaran bagian pantat, ini ada slide-nya juga. Cukup lumayan komplit lah untuk mobil zaman dulu. Nah, untuk di bagian speedometernya, di zamannya ini mobil paling mewah karena semua instrumennya jadi digital. Coba kita nyalain. Nah, di sini dari kilometernya, dari ininya, RPM-nya semuanya digital. Tuh, dari full pump-nya digital, segala macam, ini dimmernya cukup komplit nih, panel-panelnya di sini. Dan kalau kita gas RPM-nya semuanya digital. Tuh, keren ya. Zaman waktu itu dengan speedometer yang serba digital seperti ini, beda sama yang zaman sekarang. Malah kalah karena mobil sekarang ya, kembali kayak zaman dulu lagi. Tapi ini mobil zaman dulu kayak mobil-mobil yang modern sekarang. Oke banget nih, digital, terus semuanya instrumennya juga komplit. Oke banget. Nah, di bagian dashboard, di sini materialnya soft touch semua, empuk. Oke, terutama di bagian sini enggak, masih keras. Bagian sini materialnya empuk. Di sini ada digital jam, terus di sini ada pengaturan untuk kipasnya. Terus di sini panel AC-nya masih model lama ya seperti ini, kayak kijang juga seperti ini. Ada tombol AC dan ada tombol eco AC-nya juga di sini. Nah, ketika nyala AC, yang ada unik di bagian sini, ini di bagian kisi-kisi AC kalau kita lagi nyala, ini ada tombol untuk bagian pergerakan dari kipasnya atau pergerakan dari kisi-kisinya. Jadi kayak AC-AC yang di rumah gitu, ada pergerakan kanan kiri seperti itu. Unik ya. Terus di bagian bawah sini standar ini ada laci penyimpanan, ada lekternya juga. Ini tape sudah diganti. Di bagian bawah sini kantong penyimpanan yang cukup lumayan lega. Terus di bagian bawah sini ini ada tombol pembuka untuk bagasi. Oke, terus sini transmisi manual. Rem di bagian sini, di sini ada kantong-kantong kecil, dan di bagian sini ada kantong penyimpanan. Nah, ini ada kantong penyimpanan. Oh, ada 2. Bawah sini lumayan seperti ini. Cukup lumayan fleksibel juga. Terus di bagian sini ada laci. Oke, ini kisi-kisi AC. Sini ada dapat semburannya juga. Terus di bagian atas sini headroomnya agak lumayan lega. Sini sun visornya yang kiri ada dilengkapi kaca. Kalau sini belum. Terus spion tengah, nah ini sudah dilengkapi dengan anti silau. Oke banget loh untuk desain zaman dulu ya. Terus mengenai desain dari joknya, nah kalau kita lihat desainnya ini kayak mobil-mobil zaman sekarang, kayak mobil sport ya. Terus model headrestnya itu model
bolong seperti ini, jadi kayak mobil yang model dikasih jok Recaro atau model Spargo seperti itu, tapi desainnya oke banget dan materialnya sampai sekarang pun udah faktor usia 30 tahun lebih, mas, cukup lumayan oke banget ya. Nah, kita coba lihat di bagian belakang, yuk. Nah nih, dulu di baris belakang dari Mazda Capella ini, yang saya rasain pertama ini lumayan nyaman, walaupun di bagian kakinya nih lumayan sempit, tapi legroomnya kita dapat yang lumayan lega. Terus bagian headroomnya ini lega banget dengan tinggi saya 170. Terus bagian door trimnya di sini bahannya juga bagus, senada sama bagian joknya, fabric. Terus ada power window-nya, tapi di sini belum dilengkapi dengan door pocketnya, jadi masih polos. Hanya ada di bagian jok depan sini ada kantong penyimpanan. Bagian sini ini ada laci kecil nih untuk penyimpanan apa ini, untuk aspek kali ya. Ini terus bagian joknya sini lumayan kita dapat headrest. Terus bagian tengah jika kita duduk berdua ini bisa ditarik jadi armrest. Tuh. Nyaman banget nih kalau duduk berdua seperti ini. Wah ya, AC-nya dingin, cukup lumayan nyaman. Terus di bagian tengah kalau kita duduk bertiga ini agak kurang enak karena bagian tengah sini ada macam gundukan seperti ini, jadi mungkin kurang nyaman untuk duduk bertiga. Kalau berdua nyaman banget. Terus bagian atas di sini dilengkapi dengan lampu bagian depan untuk lampu baca, ini masih nyala semua. Kalau yang di sini, oh ini udah mati nih, tarik bolamnya kali ya. Belakang juga dapat penerangan juga. Ya seperti itu kondisinya dan nyaman. Nah, sekarang kita intip bagian ruang mesin. Wih, ini kap mesinnya lumayan antep loh, berat. Nah, nih ruang mesin dari Mazda Capella. Ini kapasitas mesin 2000 cc, 4 silinder SOHC yang disalurkan ke penggerak roda depan, menghasilkan tenaga 107 HP dan torsinya 164 Nm. Artinya ini cukup lumayan besar di kelasnya dan performanya pun pasti cukup baik kalau mesinnya dirawat dengan bagus. Tapi kalau ini mungkin saya juga belum coba seperti apa tenaganya. Nah, untuk bagian ruang mesin seperti ini beberapa part ada yang belum diperbaiki dari ownernya, ada beberapa yang bocor, kemungkinan nanti akan diperbaiki juga. Jadi sekarang coba kita tes bagaimana rasa berkendaranya dan tenaganya seperti apa. Langsung kita test drive aja. Nah, kita sekarang langsung jalan aja nih Mazda Capella ini. Yang saya rasain kalau dari segi suspensi, ini karena pengaturannya sudah nggak ada ya. Dari suspensi yang normal seperti ini aja, ini bantingannya cukup lumayan lembut karena dia emang wheelbase-nya panjang dengan dimensi yang panjang juga mobilnya, jadi nyaman seperti kayak kita pakai Maestro juga seperti ini rasanya. Terus ke depan kabin ya mobil zaman dulu seperti inilah standar, tapi ini peredamnya lebih lumayan oke dibanding di kelasnya pada tahun waktu itu. Karet-karetnya sini juga rapat semua dan bantingannya pun masih enak. Terus pandangannya pun kita juga lumayan cukup nyaman. Ini nggak terlalu terhalang banget. Ini kap mesin aja kita masih bisa lihat di bagian tengah kap mesin masih bisa. Visibilitasnya juga enak nih, kanan kiri pilar-pilarnya ini kecil, zaman dulu ya pilar-pilarnya kecil. Ini AC-nya pun masih dingin loh. Ini saya pakai model AC belum Eco ya, jadi masih begini. Ini dingin banget AC-nya. Speedometernya juga jalannya ini normal nih. Kecepatan kita nih digital seperti ini 60 km per jam. Oke, cukup lumayan oke. Tapi ini setirnya agak miring ke kanan ya nih. Jadi biasa bisa kita transporting lagi. Tapi cukup lumayan nyaman lah. Mungkin dengan range harga yang seharga motor gitu ya, dapat mobil seperti ini bisa muat 4 orang bahkan 5 orang dan pakai AC yang dingin, nyaman banget juga ini buat kita kota-kota pun juga masih enak. Nah, untuk konsumsi BBM-nya karena kita mengingat 2000 cc, tentunya pasti lumayan boros. Untuk dalam kota dia bisa tembus 6 sampai 8 km per liter. Kalau luar kotanya ini bisa 9 sampai 11 km per liter. Ya hampir sebanding kayak Innova ya, Innova yang zaman dulu juga seperti ini yang belum Euro. Emang sama pesaingnya yang lain kayak Twinecam, terus kayak Baleno dan Corolla dan segala macam itu 1500 cc. Nah, sekian review mobil Mazda Capella kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Dan sampai ketemu di vlog Eric Karto berikutnya. Assalamualaikum.